Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi analisis urin. Kelompok kami terdiri dari Rima Nur Hasanah, Kade Gita Dwi, Niputu Elsa Lydia, dan Hesti Paramitasari. Pendahuluan. Pemeriksaan laboratorium berperan penting dalam penegakan diagnosa penyakit sebagai penentu tindakan medis. Salah satunya adalah pemeriksaan urin. Peranan urin sangat penting dalam mempertahankan homeostasis tubuh karena sebagian pembuangan cairan tubuh adalah melalui sekresi urin. Pemeriksaan atau analisis urin sering disebut dengan istilah urinalisis. Pemeriksaan ini sederhana, tidak mahal, namun dapat membantu menemukan kelainan pada banyak bagian tubuh. Urinalisis dilakukan guna mengidentifikasi adanya zat yang seharusnya tidak ada di dalam urin. Mengidentifikasi perubahan kadar zat yang terkandung di dalam urin dapat membantu memberi informasi mengenai fungsi organ dan metabolisme tubuh, mengidentifikasi kelainan asimptomatik, serta mengikuti perjalanan penyakit dan pengobatan. Selanjutnya, pemeriksaan urin ada 3 cara, yaitu makroskopik, mikroskopik, dan kimiawi. Pemeriksaan fisik atau makroskopik urin meliputi penentuan warna, kejernihan, bau, dan berat kumis. Pemeriksaan ini memberikan informasi awal mengenai gangguan seperti perdarahan glomerulus, penyakit hati, gangguan metabolisme, dan infeksi saluran kemih. Yang kedua, mikroskopik, untuk melihat eritrosit, leukosit, sel-epithel, bakteri, kristal, jamur, dan parasit. Pemeriksaan mikroskopis dari sedimen urin adalah bagian yang paling standar dan paling memakan waktu. Pemeriksaan mikroskopik membutuhkan banyak penanganan dalam mempersiapkan sampel dan melakukan analisis sedimen. Nilai dari pemeriksaan mikroskopis tergantung pada 2 faktor utama, yaitu pemeriksaan spesimen yang sesuai dan pengetahuan dari orang yang melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, kimiawi. Pemeriksaan urin ini memberikan informasi mengenai ginjal dan fungsi hati, metabolisme karbohidrat, dan asam basa. Tes kimiawi konvensional dilakukan menggunakan tabung reaksi, dan hasil ujinya dengan mengamati adanya endapan atau kekeruhan atau perubahan warna setelah penambahan bahan kimia cair dengan atau tanpa pemanasan. Tes yang paling umum digunakan saat ini adalah tes carik-celuk menggunakan strip reagen. Berikut ini nilai normal urin. Dengan jenis spesifiknya 1,001 sampai 1,035. Warnanya kekuning-kuningan, pH-nya 4,5 sampai 8,5. Proteinnya kurang dari 50 mg per desiliter atau kurang dari 0,5 mg per liter. Glukosa negatif, keton negatif, darah negatif. Sedimen urin, RBC, WBC, sel epitel, bakteri, kristal. Pewarnaan gram negatif. Selanjutnya, interpretasi data. Yang pertama, berat jenis spesifik. Urinalisasi dapat dilakukan sewaktu atau pada pagi hari. Berat jenis normal adalah 1,01 sampai 1,030 dan menunjukkan kemampuan pemekatan yang baik. Warna urin dipengaruhi oleh konsentrasi, adanya obat, senyawa eksogen dan endogen, serta pH. pH urin dipengaruhi oleh diet dan vegetarian di mana asupan asam sangat rendah, sehingga membuat urin menjadi alkali. Protein urin dihitung dari urin yang dikumpulkan selama 24 jam. Protein urea dengan metode dipstick dikatakan protein urea bila lebih dari 300 mg per hari. Kemudian glukosa. Korelasi antara urin glukosa dengan glukosa serum berguna dalam memonitor dan penyesuaian terapi antidiabetik. Keton dapat ditemukan pada urin malnutrisi, pasien DM yang tidak terkontrol, dan pecandu alkohol. Sedimentasi. Tes ini memberikan gambaran adanya infeksi saluran kemih, batu ginjal atau batu saluran kemih, nefritis, keganasan, atau penyakit hati. Berikut ini nilai normal sedimen urin. Pada sel Cas, nilai normal negatif, white cell Cas 0-5, high power field, RBC 0-3, epitel 0-2, bakteri kurang dari 2 atau 1000 per mili, kristal negatif. Sel Cas menunjukkan akut tubular nekrosis. White cell biasanya terjadi pada akut pilonefritis atau interstitial nefritis. Red cell Cas timbul pada glomerulonefritis akut.
Peningkatan nilai RBC menunjukkan glomerulonefritis, vaskulitis, obstruksi ginjal, atau penyakit mikroemboli atau protein urea. Peningkatan nilai WBC menunjukkan ginjal dengan inflamasi. Jumlah bakteri lebih dari 105 per mili menunjukkan adanya infeksi saluran kemih. Kristal meliputi kalsium oksalat, asam urat, amor, triple fosfat. Adanya kristal menunjukkan peningkatan asam urat dan asam amino. Selanjutnya ada jenis kelainan yang meliputi penyebab penyakit, etiologi, serta pilihan terapi. Anamnese dan pemeriksaan fisik merupakan langkah paling penting untuk mendiagnosis suatu penyakit. Namun beberapa kelainan atau penyakit ginjal dapat dideteksi melalui urin seperti glukosuria, sindrom nefrotik, sindrom nefritik, akut tubular nekrosis, infeksi saluran kemih, dan glomerulonefritis. Beberapa kelainan yang dapat dideteksi melalui urin meliputi yang pertama glukosuria, yaitu kondisi di mana glukosa ditemukan di dalam urin, biasanya saat glukosa serum lebih dari 180 mg per desiliter. Ekskresi glukosa dalam urin terjadi bila kadar glukosa dalam darah meningkat dan tidak dapat direabsorpsi. Penyebabnya bisa karena disebabkan oleh genetik, kekurangan insulin, pola makan tidak sehat. Untuk pengobatannya sesuai dengan diagnosa, insulin untuk penderita diabetes mellitus tipe 1 seperti Novorapid, Lantus, dan antidiabetik oral seperti glibenclamid, glimepiride, dan metformin. Yang kedua ada glomerulonefritis, yaitu penyakit yang ditandai dengan peradangan intraglomerular dan proliferasi seluler yang terkait dengan hematuria, dengan manifestasi oliguria, udem, hipertensi, dan uremia dengan protein urea, hematuria, dan ditemukan KAS. Penyebabnya bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Infeksi yang dapat menyebabkan glomerulonefritis adalah infeksi bakteri Streptococcus di tenggorokan, infeksi gigi, endokarditis bakteri, HIV, dan hepatitis. Untuk pengobatannya, penata laksanaan pasien glomerulonefritis akut pasca Streptococcus atau GNAPS meliputi eradikasi kuman dan pengobatan terhadap gagal ginjal akut dan akibatnya. Pemberian antibiotik penisilin pada fase akut dianjurkan hanya untuk 10 hari, sedangkan pemberian profilaksis yang lama tidak dianjurkan. Jika alergi terhadap golongan penisilin diganti dengan erythromycin 30 mg per kilogram berat badan per hari, dibagi menjadi 3 dosis selama 10 hari. Untuk pengobatan secara suportif, yaitu mengatasi udem jika perlu dengan diuretik atau mengatasi hipertensi yang timbul dengan vasodilator atau obat-obat antihipertensi yang sesuai. Kontrol tekanan darah dengan hidralazin, kalsium channel blocker, beta blocker, atau diuretik. Selanjutnya yang ketiga adalah sindrom nefritik. Jadi pada kasus yang lanjut, urin dapat terlihat gelap akibat efek dari hemoglobin. Ini merupakan ciri dari sindrom nefritik. Gejala lain seperti oligourea, udem, dan hipertensi, serta peningkatan blood urea nitrogen dan kreatinin. Protein urea masif sangat jarang terjadi pada sindrom nefritik sehingga bisa dibedakan dengan sindrom nefrotik. Untuk penyebabnya, biasanya disebabkan oleh glomerulonefritis akut pasca infeksi Streptococcus. Untuk pengobatannya, tata laksana GNPC dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tata laksana spesifik untuk mengatasi peradangan pada ginjal dan tata laksana akibat kelainan glomerulus. Selanjutnya yang keempat ada sindrom nefrotik, yaitu kelainan primer pada sindrom nefrotik adalah berkurangnya tekanan onkotik plasma akibat hilangnya albumin dari urin atau protein urea masif lebih dari 3,5 gram per 24 jam. Gejala yang muncul biasanya berupa masif protein urea, hipoalbuminemia, udem, dan hiperlipidemia. Kelainan utama biasanya terjadi pada pedosit epitel yang mengalami penipisan dan terganggunya muatan negatif pada membran basal glomerulus yang memungkinkan lolosnya albumin.
Pada urinalisis didapatkan urin berbusa, protein urea masif, oval fat bodies, dan waxy cast. Untuk penyebabnya dapat disebabkan oleh membranous nephropathy yang merupakan penyebab biasa sindrom nefrotik pada dewasa. Terjadi karena penebalan lapisan di dalam glomerulus. Kejadian ini sering dikaitkan dengan hepatitis B, malaria, sistemik lupus erythematosus, dan keganasan. Atau dapat juga karena glomerulonefritis. Terjadi peradangan pada glomerulus dan dapat mencetus sindrom nefrotik dengan sangat mudah. Penyebab lainnya seperti diabetik nefropati atau kerusakan ginjal akibat kencing manis dan amyloidosis. Untuk pengobatannya dapat diberikan hormon dan obat sitotoksik untuk mengatasi kebocoran protein di ginjal, atau dapat juga diberikan imunosupresan untuk mengatasi peradangan di ginjal. Dapat diberikan imunoterapi bila penyebab merupakan penyakit autoimun. Imunoterapi juga dapat meningkatkan suplai darah ke sel-sel ginjal untuk mempercepat perbaikan sel-selnya. Bila perlu, dilakukan cuci darah atau dialisis. Berikut ini tanda dan gejala sindrom nefritik dan nefrotik. Pada sindrom nefritik, urin berwarna coklat sampai berwarna merah karena terdapat darah di dalam urin. Jumlah urin sedikit dan terjadi udem atau pembengkakan. Pada sindrom nefrotik, urin terlihat keruh dan berbuih. Terjadi udem atau pembengkakan, protein urea, dan lipid urea. Akut tubular nekrosis ditandai oleh penurunan mendadak glomerulus filtration rate karena disfungsi tubulus proksimal yang dapat disebabkan oleh iskemia dan nekrotoksin. Pada urinalisis dapat ditemukan sel epitel tubulus dan tubular cast pada sedimen urin. Penyebab atau etiologi disebabkan oleh kondisi iskemia atau paparan zat toksik obat-obatan sehingga banyak sel tubulus yang mengalami nekrosis yang menyebabkan retensi cairan sehingga terjadi uremia, hiperkalemia, edema, ketidakseimbangan elektrolit, asidosis, peningkatan blood urea nitrogen sekitar 25-30 mg desiliter per hari dan kreatinin kira-kira 2,5 mg per desiliter per hari. Pengobatan nekrosis tubular akut hanya bersifat suportif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi penyakit, terutama pada fase pemeliharaan serta mencegah kerusakan yang lebih lanjut dan memfasilitasi kesembuhan dengan cara mengontrol volume cairan dan penghentian obat-obatan yang dapat menyebabkan terjadinya nekrosis tubular akut. Selanjutnya, infeksi saluran kemih merupakan komplikasi penting dari diabetes, penyakit ginjal, transplantasi ginjal, dan kelainan neurologi struktural yang mengganggu aliran urin. Penyebab atau etiologi, invasi mikroba terhadap salah satu jaringan di ginjal. Adanya bakteri dalam urin menjadikan seluruh saluran sistem kemih berisiko invasi oleh bakteri. E. coli merupakan kuman terbanyak yang menyebabkan ISK, diikuti dengan Staphylococcus. Pengobatan ISK berdasarkan pedoman praktik klinis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer tahun 2014 dibagi menjadi dua. Yang pertama, tata laksana non-farmakologi, yaitu dengan minum air putih minimal 2 liter per hari dan menjaga kebersihan genitalia eksternal. Yang kedua, tata laksana farmakologi berupa pemberian tablet trimethoprim sulfamethoxazole sebanyak 2 tablet untuk 2 kali minum selama 3 hari, atau pemberian tablet ciprofloxacin 500 mg 2 kali sehari yang dikonsumsi selama 3 hari. Demikian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.